pasti percaya adik-adik udah mandi, udah seger, udah pakai baju yang bagus. Kita akan sekolah minggu. Yuk kita mau doa dulu sebelum memulai ibadah kita pagi ini. Yuk Arista akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita siapkan sikap duduk yang baik, kita siapkan hati, kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, anugerah yang Kau berikan itu sungguh luar biasa untuk setiap kami. Pagi ini kami akan memulai sekolah minggu, kiranya Engkau yang berkati setiap kami, agar kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, kita akan kenalan dulu. Shalom, kenalkan, ini Kak Kristi. Hai. Yuk, samping kanan kakak. Halo, aku Kak Safira. Samping kiri kakak. Halo, aku Kak Rista. Ya. Kalau sudah kenal, baik, yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan pujikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari kita
Ya, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan ya Kak Lista ya. Nah, Kak Safira juga ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap hati kami ya Tuhan, berkati satu persatu kami ya Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan agar setiap apapun yang dapat kami terima dalam firman-Mu itu dapat kami manfaatkan ke dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Amin. Shalom, apa kabar adik-adik? Kabarnya pasti luar biasa. Karena bersama dengan Tuhan kita pasti cakap melakukan segala sesuatu. Hari ini adik-adik berada di rumah ya. Rasanya sedih, tapi itulah yang terbaik buat hidup adik-adik. Karena kita harus tetap stay at home, jaga jarak, harus pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, ya atau social distancing harus ada di dalam hidup kita. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya pandemi ini segera berlalu. Sehingga kita bisa sekolah minggu lagi. Seneng gak adik-adik? Seneng gak? Ya,
Nah, hari ini Om Koni akan ceritakan sesuatu hal. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, nah ini gambarnya gini. Kalau kita belum ketemu sama Tuhan, nah hidupnya sepi, betul? Sakit, sedih, nggak ada cerita apa-apa. Tapi saat kita kenal Tuhan, saat kau kenal Tuhan, lihat, nah mulai ada alur-alur cerita Tuhan memberikan mukjizat dalam hidupmu. Apalagi saat engkau memberikan Tuhan masuk dalam hidupmu. Begitu Tuhan masuk di dalam hidupmu, wah, hidup kita berwarna, hidup kita penuh dengan pelangi, penuh dengan sukacita. Hari ini, pagi ini, siapa yang mau bersukacita di dalam Tuhan? Saya Om. Nah, hari ini juga sama Om Koni mau cerita. Ada seorang bapak yang dari kecil dia mengalami kesakitan. Dari kecil dia tidak bisa apa-apa. Dari kecil dia tidak bisa seperti ini loh adik-adik. Dia cuma lihat putih gitu aja. Dia tidak pernah melihat betapa dunia ini indah. Betapa dunia ini cantik. Nah, hari ini Om Koni akan cerita saat Bapak itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus, berseru pada Tuhan Yesus. Hidupnya jadi berwarna. Seperti buku ini, jadi berwarna. Karena dia ketemu Yesus. Mau dengerin cerita itu hari ini adik-adik? Nah, adik-adik sebelum mau dengar cerita, adik-adik lihat gambar ini. Gambar apa ayo? Ayo siapa yang tahu? Nah, ini. Lalu, nah ini. Tahu adik-adik? Lalu ini sekali lagi sering ketemu ya di jalan ya. Waktu naik mobil sama papa sama mama ada yang tek lalu minta atau di pasar atau di pinggir jalan adik-adik sering kali ketemu ya dengan orang-orang begini. Orang apanya adik-adik? Pengemis ya, pengemis, orang minta-minta. Nah ini Om Koni bawa ini. Minta. Ayo, siapa yang sering memberi? Atau siapa yang sering sana Papa, sana pergi. Nah, hari ini adik-adik saya mau Om Koni mau cerita. Ada seorang pengemis yang bukan pengemis saja adik-adik, tetapi pengemis itu juga tidak bisa melihat. Artinya apa adik-adik? Buta dari kecil. Dia pengemis itu tinggal di Yeriko. Dia cuma duduk di pinggir jalan. Dan pengemis itu sudah buta dari sejak kecil. Nama pengemis itu siapa adik-adik kalau dengar? Ya, bapak ini nama ini. Yaitu Bartimeus. Bartimeus itu adalah seorang pengemis buta. Dan waktu itu didengar adik-adik. Pak Bartimeus mendengar bahwa Yesus mau masuk ke kota Yeriko. Yesus mau masuk ke kota Yeriko. Dan Bartimeus tahu bahwa kalau Tuhan, aku ketemu dengan Tuhan Yesus, aku pasti disembuhkan. Kalau aku ketemu dengan Tuhan Yesus, aku pasti disembuhkan. Benar adik-adik, saat itu Tuhan masuk ke kota Yeriko dengan rombongan murid yang banyak sekali adik. Banyak orang mengeluh-ngeluhkan Yesus. Dan Bartimeus di pinggir jalan adik-adik dengar, mulai ada kata-kata Yesus. Wah, dia tahu nih, Yesus mau lewat sini nih. Yesus mau lewat di jalan di tempatnya dia biasanya mengemis adik-adik. Mengemis. Wah, akhirnya dia panggil, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Wah, dia pokoknya karena dia enggak tahu adik-adik matanya ke siapa sih ini yang pernah merem gitu. Lalu dia seperti orang buta, kalau orang buta kan merem enggak kelihatan adik. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang marah adik-adik. Orang-orang di situ, diam. Kita mau lihat Yesus. Saat orang-orang tuh marah kepada Bartimeus, bapak Bartimeus itu dimarahi sama orang-orang itu. Bartimeus orang dimarahi bukan diam adik-adik. Tapi dia teriak lebih keras lagi, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Yesus, anak Daud. Tuhan Yesus dengar ya adik-adik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Dia dengar, ada yang manggil saya. Siapa itu? Lalu Tuhan Yesus berkata, sana kepada muridnya,
Itu yang panggil nama saya, tolong disuruh ke sini. Lalu murid Yesus mengambil si Bartimeus. Ayo Pak Bartimeus diambil, dideketin kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya kepada Bartimeus begitu adik-adik. Dan Bartimeus berkata gini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Wah, permintaan yang luar biasa ya adik-adik. Permintaan yang sungguh luar biasa. Tidak minta apa-apa, tidak minta, Rabuni supaya aku punya harta yang banyak. Rabuni supaya aku punya mobil yang banyak. Enggak, dia cuma minta, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya apa adik-adik? Firman Tuhan ini di kitab Markus 10 adik-adik. Itu berkata gini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga mata dari Bapak Bartimeus itu bisa melihat adik. Wah, baru kali ini Bartimeus boleh melihat. Wih, ada orang. Wih, ini yang namanya gedung ini. Wih, ini yang namanya matahari. Wih, ini yang namanya apa? Dia baru bisa melihat. Sukacita sekali adik-adik. Dan Bartimeus tahu adik-adik, di dalam ayat itu setelah dia sembuh, dia pergi kemana-mana. Dia berkata, dia mengikut Yesus. Dia melayani Yesus adik-adik. Hari ini dari cerita Bartimeus, kita belajar satu adik-adik. Saat kamu ada di dalam masalah, di dalam kesedihan, engkau ada mungkin banyak orang yang tidak suka dengan dirimu, aku dibenci sana, dibenci sini. Satu, engkau harus berseru kepada Yesus. Seperti Bartimeus berseru kepada Yesus, hari ini engkau juga berseru kepada Yesus. Berserunya bagaimana adik-adik? Yaitu berseru kita di dalam doa. Siapa yang berdoa setiap hari? Ayo, Om Poni mau lihat nih, siapa yang berdoa? Ya, kita harus berdoa setiap hari. Firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Amin. Berdoa senantiasa sampai Tuhan jawab doamu. Ya, mungkin teman-teman, usah percaya doa-doa, dasar doa-doa. Tapi kau harus tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Bartimeus percaya, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saat orang lain bilang, tidak boleh, tidak. Tapi tetap percaya pada Tuhan. Hari ini kita belajar seperti Bapak Bartimeus. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua kita belajar apa adik? Saat Bartimeus datang kepada Tuhan, di situ ceritakan Bartimeus juga menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Saat datang kepada Tuhan, saat kita datang berdoa kepada Tuhan, mari dengan rendah hati. Tidak boleh sombong datang kepada Tuhan. Dua, Bartimeus itu minta apa dia jadi? Sembuh supaya bisa melihat. Dalam doa, adik-adik tidak boleh minta yang lebih-lebih. Ya toh, hari ini engkau sudah punya sepeda. Tuhan, aku minta sepeda 10. Jangan minta pesawat terbang, tidak bisa. Mintalah seperti apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu. Itu yang Tuhan pasti sediakan. Seperti Bartimeus minta cuma supaya Tuhan sembuhkan matanya. Itu yang menjadi penting dalam hidupnya. Itu Tuhan jawab. Hari ini apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu, berseru pada Tuhan, percaya. Dan yang ketiga, adik-adik, Bartimeus bisa sembuh juga karena dia beriman kepada Yesus. Beriman artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Hari ini, adik-adik, kita percaya. Tadi, berseru pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, datang dengan tidak boleh sombong, rendah hati, dan berdoa sesuai dengan kebutuhan, keperluan kita. Lalu dengan iman percaya kepada Yesus. Artinya benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Amin. Hari ini kau akan diubahkan hidupmu. Hidupmu akan yang saat kita berseru pada Tuhan, hidupmu yang biasa akan diubahkan Tuhan menjadi hidup yang berwarna. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur dan tutup firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapa kita. Dia selalu rindu kita datang berseru kepada Dia. Dan hari ini seperti Tuhan menerima Bartimeus apa adanya dan bahkan menyembuhkan, memulihkan hidupnya.
Hari ini Tuhan Yesus juga bisa memulihkan hidupmu, membuat hidupmu menjadi bahagia. Hari ini ayat mas kita dari Yohanes 6 ayat yang ke-37b. Sama-sama yuk kakak. 2, 3. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi yuk. Yohanes 6 ayat 37b. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini untuk anak-anak Tuhan. Dan mereka percaya walaupun mereka anak-anak, mereka datang kepada Engkau dan Engkau memperhatikan hidup mereka. Dan kami percaya seperti Engkau menolong Bapak Bartimius, Engkau juga pasti akan menolong setiap hidup kami. Setiap permohonan doa kami yang seturut dengan kehendak-Mu, pasti Kau nyatakan buat setiap hidup kami. Jagai setiap anak-anak, jagai setiap orang tua, dan kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus, makasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Tetap adik-adik harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan makan makanan sehat, jaga jarak sama teman. Oke, kita akan mengakhiri dengan pujian